Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita kembali belajar bahasa Inggris dan pada video kali ini akan membahas tentang passive voice dalam simple present tense. Kita lihat definisi dari kalimat pasif. Sebuah kalimat dikatakan sebagai pasif ketika subjeknya atau pelaku mendapat perlakuan atau diberikan tindakan. Siapa yang diberikan tindakan itu tidak terlalu penting. Yang perlu kita fokus pada kalimat pasif adalah subjek yang diberi perlakuan dan tindakan itu sendiri. Adapun ciri-ciri dari pola dasar passive voice ini adalah subjek ditambah to be ditambah verb 3. To be ditambah verb 3 ya sahabat semuanya, dan ditambah by object. To be yang digunakan di sini adalah to be dalam simple present tense, yaitu am, are, dan is. Nah, catatan penting di sini bahwa penggunaan to be tergantung kepada subjek dari kalimat tersebut. Jika subjeknya I, maka to be-nya am. Jika subjeknya you, they, we, maka to be-nya are. Jika subjeknya she, he, it, maka to be-nya adalah is. Oleh karena itu, polanya menjadi to be ditambah verb 3. Untuk verb 3 sebenarnya banyak ribuan kata. Di sini saya ambil cuma 2 reguler dan 2 irregular. Regular artinya beraturan, cook jadi cook, bentuk ketiganya listen jadi list. Sedangkan untuk irregularnya write jadi written, get jadi gotten. Ya, untuk tahunya sering-sering praktek ya teman-teman semuanya. Nah, setelah tahu penggunaan to be dan verb 3, maka mengubah kalimat aktif menjadi pasif menjadi mudah. Saya kasih clue-nya di sini. Supaya sahabat ingat dalam mengubah kalimat aktif menjadi pasif, pertama tempatkan objeknya di depan. Artinya apa? Objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Yang kedua, menambahkan to be sesuai dengan subjeknya. Kemudian yang ketiga, mengubah kata kerja pertama menjadi kata kerja bentuk ketiga dan diletakkan kata kerja itu setelah to be. Yang keempat, jika merasa pelaku yang melakukan tindakan itu adalah penting, maka tambahkan by, sesuaikan kata ganti objek pronounnya. Misalnya she pada kalimat aktif, maka pada kalimat pasif she tadi menjadi her. Oke sahabat, agar lebih jelasnya, coba bandingkan 2 contoh berikut ini kalimat positif dari aktif. My parents buy a house every 5 years. Orang tua saya membeli sebuah rumah setiap 5 tahun. Sedangkan kalimat pasifnya adalah a house is bought every 5 years by my parents. Sebuah rumah dibeli setiap 5 tahun oleh orang tua saya. Manakah yang termasuk kalimat pasif? A house is bought every 5 years by my parents. Ya, manakah subjek yang diberi tindakan? Yaitu rumah. Karena apa? Dibeli. Siapa yang memberi tindakan? Orang tua, yaitu membeli. Nah, caranya bagaimana? Pertama, objek yang ada pada kalimat aktif yaitu a house. A house kan objek dari kalimat aktif. Maka tempatkan dia di depan untuk menjadi kalimat pasif. Kemudian diberi to be. To be itu sesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya itu a house, satu rumah, berarti kan it benda. Maka to be-nya adalah is. Kemudian setelah itu kata kerja pertama pada aktif by dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, maka menjadi bought. Nah, jika merasa perlu pelaku yang melakukan tindakan itu adalah penting, siapa yang beli rumah, maka berikan kata by my parents. Oke, itu caranya untuk kalimat positif ini. Oke, kita lanjutkan melihat contoh dari kalimat negatifnya. Nah, kalimat negatif sangat simpel sekali, kita tinggal menambahkan not setelah to be. Maka kalau dia he doesn't paint the walls, kita pindahkan menjadi kalimat pasif, maka the walls letakkan di depan. Kemudian the walls itu kan jamak karena ada s, maka to be-nya are ya. The walls are, tinggal tambah not. The walls are not paint, verb 1, maka pindah menjadi paint karena ini adalah regular atau beraturan, tinggal tambah ed aja di belakang. Maka he, objek pronounnya menjadi him pada kalimat pasif. Jadilah kalimat pasif the walls are not painted by him. Dinding-dinding tidak dicat oleh dia. Begitu ya. Yes, next. Contoh kalimat interrogative, yaitu kalimat tanya pada pasif simple present tense ini. Contohnya begini,
Pada kalimat aktif does she buy the books? Apakah dia membeli buku-buku? Objeknya pasti buku ini kan. Apa yang dia beli? Buku kan. Objeknya buku. Maka pada kalimat pasif kita tinggal menambahkan to be. Kemudian to be tadi diletakkan di depan menjadi are the books bought by her. Agar sahabat tidak pusing, dirubah saja dulu dengan kalimat biasa, kalimat positif. The books are bought by her. Nah, tinggal dibalikkan. To be-nya ke depan, are the books bought by her? Mudah kan? Apakah buku-buku dibeli olehnya? Oke sahabat, kita lanjutkan dengan exercise latihan, yaitu rewrite the sentence in passive voice. Tulis kembali kalimat ini dalam kalimat passive voice. Artinya kalimat yang sudah disediakan ini adalah kalimat aktif dalam simple present. Kemudian sahabat rubah menjadi kalimat pasif pada simple present tense. Ciri-cirinya apa tadi? Objek pada kalimat aktif dijadikan subjek pada kalimat pasif. Kita lihat. Ya, a story adalah objek, maka menjadi subjek pada kalimat pasif. A story. Kemudian tugas kita yang kedua adalah memberikan to be. A story, cerita, berarti ini it, maka to be-nya adalah is. A story is. Cara yang ketiga adalah kata kerja. Bentuk pertama kita rubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, writes, maka menjadi written. A story is written. Nah, untuk informasi objeknya, she menjadi her. Jadilah kalimatnya a story is written by her every day. Ya, itu jawabannya ya. Soal yang kedua, he doesn't open the book. Ini kalimat negatif. Kita lihat, the book adalah objek pada kalimat aktif, maka menjadi subjek pada kalimat pasif. The book. The book-nya satu, berarti is juga to be-nya. The book is. Bagaimana kalimat negatif tadi? Tinggal menambah not di belakang to be. Maka the book is not. Open-nya kita menjadikan kalimat bentuk ketiga, maka opened. Kalimat beraturan ya, regular. Tinggal tambah ed aja di belakangnya. Maka the book is not opened by him. Karena he ya. He objeknya menjadi him. The book is not opened by him. Itu jawabannya. Yang ketiga, does your mom pick you up? Ini adalah bentuk kalimat interrogatif atau bertanya, apakah ibumu menjemput? Kalimat pasifnya adalah kita tinggal lihat dulu siapa subjeknya. Ya, subjeknya adalah you di sini. Maka are to be-nya. Maka balikkan ke depan to be-nya, are you? Kemudian kata kerja ketiga, are you picked up by your mom? Apakah kamu dijemput oleh ibumu? Begitu ya. Itulah jawabannya. Oke, demikianlah sahabat pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.